Apa puluh mau orang di sini sob? Kan ini Sudah. paling sih gampang. Kacau, bahaya, bahaya. Takut aja. Masa Iblis. Ya umurnya 33 tahun. Potret dulu, kalian potret dulu. Siap. masa beta kau. Wah. Iya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Yang kami hormati Bapak Kapolda Jambi. Seterusnya yang kami hormati Pak Dirkrimum Polda Jambi. Kemudian yang kami hormati Pak Kapolresta Jambi, Ibu Kapolsek Jambi Selatan, serta Kasat Reskrim, Kasubit, jajaran yang ada di Direktorat Kriminal Khusus Umum Polda Jambi, serta rekan-rekan awak media yang sempat hadir pada sore yang berbahagia ini. Pada sore hari ini, Polda Jambi akan melakukan press release terkait dengan pengungkapan kasus, di mana kasus ini beberapa waktu yang lalu telah menghebohkan Polda Jambi, telah menghebohkan daripada wilayah Kota Jambi, serta viralisasi di media sosial juga, sehingga ini sangat meresahkan masyarakat Kota Jambi. Nah, untuk itu alhamdulillah pada kesempatan ini Polda Jambi telah berhasil dalam mengungkap perkara ini, dan nantinya untuk penyampaian rilis ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Kapolda Jambi. Untuk itu, waktu kami persilakan kepada Jenderal untuk menyampaikan secara resmi hasil rilis ungkapan kasus ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Pak Dirkrimum, Kapolresta, dan teman-teman dari komunitas Reskrim, baik di Reskrim Polda Jambi dan rekan-rekan Satreskrim Polresta Jambi. Ya. Oh ya, ada Bu Kapolsek sini. Teman-teman sekalian, hari ini kita melakukan press release terkait dengan kasus pencurian kekerasan yang mengakibatkan orang meninggal dunia, di mana rekan-rekan sendiri melalui media Absindo kita tahu bahwa pada tanggal 2 Oktober telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pada kesempatan ini, saya selaku Kapolda Jambi, mewakili Polda Jambi, mengucapkan terima kasih untuk respon kerjasama dari masyarakat Jambi
yang berkenan untuk membantu kami dalam pengungkapan kasus ini dan juga teman-teman media. Ya, kita sama-sama waktu di grup itu saya melihat ada semangat bersama untuk cepat mengejar tersangka dan kendaraan mobil yang pada saat itu diidentifikasi berada di jalan tol di Palembang. Rekan-rekan sekalian, kasus ini diawali dari transaksi jual beli mobil. Ya. Tersangka atas nama Dede Mulyana alias Diki bin Ahmad Geng. Dia ini adalah seorang residivis, pernah dipidana pada kasus penipuan. Ya, penipuan dan ditahan 3 tahun di lapas Jambi. Dan dia sangat mahir, ya, sangat terampil menggunakan media medsos, sehingga keterampilannya ini digunakan untuk hal-hal yang jahat. Ya, jadi singkatnya pada tanggal 1 Oktober yang bersangkutan sebelumnya melakukan peninjauan ke TKP. Ya, diperkirakan pukul 20.00 malam sudah bertemu dengan almarhum korban pemilik kendaraan dan memeriksa kondisi mobil. Ya, bahkan sempat nggak diizinkan ya. Lalu kemudian dengan menggunakan, ya, ini cerdiknya dia, ya, cerdiknya si pelaku dengan menggunakan medsos akun milik orang lain, dia melakukan komunikasi dengan menggunakan direct message, benar, direct message, ya. Tetapi akun tersebut bukan miliknya. Nah, kemudian esok harinya diperkirakan pukul 05.30 dia bertemu dengan korban di kediaman korban di TKP, yakni di Jalan Ahmad Yasim, RT 22, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, untuk melakukan transaksi. Namun, yang terjadi adalah di rumah yang hanya ditempati oleh korban, yang bersangkutan memaksa atau merampas dari kunci dan BPKB-nya. Benar? Ya, BPKB-nya, dan kemudian melakukan pemukulan, ya, dengan menggunakan kayu dan juga dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan almarhumah korban atas nama Ibu Nindya Nofrin itu meninggal dunia. Ya, dipukul mengakibatkan lehernya patah dan ada luka senjata tajam. Jadi sangat sadis, teman-teman sekalian. Dan kemudian yang bersangkutan melarikan diri membawa kendaraannya yang dicuri tadi, berikut dengan barang bukti mobil, BPKB kendaraan, kunci, dan handphone milik korban. Dan pada diperkirakan pukul 08.30, saksi Ibu Aslama yang sehari-hari bekerja sebagai asisten rumah tangga dari almarhum Nindya ini menemukan tuannya atau Ibu Nofrin sudah bersimbah darah dan berteriak kesakitan. Lalu menghubungin suaminya, Bapak Dedi, ya, Dedi Rohendi yang bekerja, bukan, ya, suami korban, dan berupaya membawa korban ke rumah sakit Siloam, dan pada saat yang sama juga melaporkan ke Polsek Jambi Selatan. Dan teman-teman dari Polsek Jambi Selatan bergabung dengan Satreskrim Polresta Jambi dan tim yang dibentuk
tim gabungan yang dipimpin oleh Pak Kasat Reskrim dengan diarahkan oleh Pak Direskrim langsung melakukan olah TKP dan melakukan pengejaran. Ya, yang kita sama-sama tahu deteksi pada saat itu berada di jalan tol. Dan dilakukan olah TKP dan analisa. Ya, dilakukan olah TKP secara saintifik dan dilakukan analisa dengan menggunakan teknologi yang ada dengan kemampuan skill yang dimiliki oleh Direskrim Polda Jambi dan tim, dan akhirnya diduga keras bahwa karena yang bersangkutan itu memiliki pacar di Lampung dan terdeteksi berada di Palembang. Nah, singkat cerita, di Palembang ketika ditemukan suatu lokasi dan ditemukan mobil ada di sana. Ya. Jadi di sana dilakukan penghentian dan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Jadi terhadap tersangka diperkenakan pasal 365 ke 3 KUHP, di mana barang siapa melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu sendiri ataupun tetap menguasai barang dicuri diancam dengan hukuman pidana penjara 15 tahun. Ya, karena mengakibatkan meninggal dunia. Jadi yang penting dari peristiwa ini bagi masyarakat supaya ketika bertransaksi sejatinya dilakukan dengan ada saksi dan juga setidaknya penerangan yang cukup. Kira-kira demikian yang bisa kami sarankan, sehingga nanti jika ada pelaku dengan modus operandi yang mirip-mirip bisa untuk tidak melakukan pada saat pagi hari. Kira-kira demikian rekan-rekan. Tentunya kami sekali lagi mengucapkan terima kasih ya, karena berkat kerjasama dari warga masyarakat yang membantu kami untuk dapat mengidentifikasi bahwa pelaku pernah berada di Jambi pada titik-titik tertentu, dan hal tersebut membuat keyakinan penyidik bahwa yang dicari adalah pelaku Dedi. Demikian rekan-rekan yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Pelaku ini sembunyi di rumah keluarganya itu seperti apa, Pak? Ditangkap, Pak? Baik, satu saja dari MNC. Pelaku ditangkap di rumah keluarganya atau di mana, Pak? Izin Pak, kita lihat di mobil Pajero itu platnya kan udah berubah. Digantinya kapan dan di mana? Kemudian yang kedua, si pelaku ini memang udah niat membunuh korban atau awalnya cuma ingin mencuri mobil itu aja? Ya, cukup dua deh. Siap. Satu lagi Dan. Mobil itu pakai GPS kan? Ya. Eko, ya. Ada. Apakah dia jaringan? Apakah mungkin dia sendiri yang melakukan tindak kejahatan ini? Oke. Siap. 5 masih bisa kita jawabnya. Pertanyaannya bagus dan kami mencoba menjawab. Yang pertama, memang ada persiapan. Faktanya apa? Bahwa ketika dia mendatangin pagi hari dengan dia membawa ransel, dia sudah mempersiapkan plat palsu, ya, plat palsu di dalam ransel. Karena sejatinya plat kendaraan ini adalah mobil Pajero putih ini Bravo 2682 SJH, ya. Jadi memang sudah dipersiapkan seperti itu. Tadi Bapak apa itu pertanyaan? GPS tidak ada, terus Bapak tadi? Kasih persembunyiannya, Pak. Bukan, tadi saya katakan dia melarikan diri ke Palembang di kos-kosannya, temunya. Terus tadi apa digunakan sendiri atau enggak? Tuh. Ya, nanti tanya langsung sama dia, karena dia pasti ya.
Ya, kita sementara masih satu. Ya, sementara masih satu. Ya, tim masih bekerja. Ya, karena analisa tentunya terus dilakukan. Ya, pengakuannya juga dia sendiri. Ya, tunggu tadi 5, mana lagi tadi? Yang belum terjawab, Bapak? Sudah sama, Pak. Dia sendiri. Ada ya? Udah ya, 55 ya? Oke. Oke, baik. Tok, ya. Warganya warga mana? Oke. Ada lagi? Cukup? Tadi ganti di mana, Bang? Ya? Plat diganti di mana? Platnya diganti di mana? Oke, siap. Apakah sindikat? Baik, selanjutnya biar penyidik saja. Ya, saya kira harapan saya, rekan-rekan, seperti yang saya bilang di grup Amsindo, rekan-rekan nggak usah khawatir, kami tidak pernah menghalangin pemberian keterangan. Ya, kami menjamin adanya transparansi. Cuma harapan saya, kalau ketika pengejaran, rekan-rekan tolong membantu. Karena pengalaman saya, ada tim medsosnya juga ini pelaku. Kan kita nggak tahu apakah dia pekerja tunggal atau ada timnya. Jadi mohon dipahami nih ya, Pak Solmi ya, yang saya ketik panjang-panjang tadi, bukan tujuan untuk menghalangi, tidak ada. Ya, nanti hal-hal yang teknis-teknis seperti tadi langsung sama Pak Dirpimum, saya kira cukup ya. Oke, baik, terima kasih kerjasamanya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Palembang. Mungkin ada yang mau ditanyakan sama ini. Boleh maju, Pak. Ditanyakan. Bujangan atau keluarga, Rin? Ya, bujangan atau udah keluarga? Pak, untuk kendaraan sendiri niatnya untuk dijual atau di... Pertanyaannya yang kasusnya, ayo. Pak, untuk kendaraan sendiri niatnya dijual atau gimana nih? Gimana? Kendaraan korban niatnya dijual atau gimana? Mau dipakai sendiri. Gimana sendiri? Tinggal di Palembang. Ketemu dengan ibu sudah dipakai atau gimana masuk? Saya berpakai. Modus atau gimana? Janjian di Facebook. Ya akun bukan akun saya pakai foto itu, foto lain. Ya saya rencana emang pas tes terhadap itu mau langsung bawa kabur. Cuman saat itu dia tidak memberikan kunci. Saya mau pakai sendiri. Kamu ditangkap di rumah keluarga? Itu kan di dalam kamar. Ya. Apakah kamu sempat masuk ke dalam kamar? Iya, saya mengejar untuk ngambil kunci itu. Dan saya memukulnya di dalam kamar. Bro, untuk tajam sendiri ditusuk bagaimana, bro? Bagaimana bisa jadi kita bujang di motor COD? Oh, senjata tajam tusuk di mana, bro? Di mana Pak tusuk? Senjata tajamnya tusuk di mana aja? Itu ada di sekitar mobil. Saya ambil kayu itu dan saya ngejar dia di dalam kamar itu. Dan saya pukul bagian kepala dan menusuknya di leher. Pisau sampai bawah ya? Pisau dari mana dapat? Pisau bawa emang ya? Tidak, saya tidak ada pisau. Saya tusuk pakai kayu itu. Rumah pelaku dengan siapa, bro? Betul, sepatu sampai ada. Ini sepatu kamu ya? Bajunya? Ya, sepatu saya. Itu tempat kamu ditangkap tuh rumah siapa? Rumah pacar kamu atau rumah keluarga? Saya tangkap di kos-kosan. Makasat, izin Makasat. Untuk hasil otopsi terhadap tubuh korban sendiri luka bagian mana aja? Netizen pula. Ini apa nih? Itu otopsi. Otopsi Pak. Hasil otopsi jelas ada patah leher, kemudian ada tusukan benda tajam di 2 kali di kepalanya. Oke. Siapa? Ya, terima kasih ya. Pak izin boleh pegang BB dulu, Pak. Pegang BB dulu, Pak. Pegang BB.